Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, satu pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya saudara, minggu ini saya akan melanjutkan dari apa yang saya sharingkan minggu kemarin. Ketika minggu kemarin saya menyampaikan bagaimana apa itu yang dikatakan diracuni oleh kepahitan. Dan minggu ini saya ingin memberikan solusi kepada saudara melalui firman Tuhan, bagaimana kita dipulihkan dari kepahitan. Ya, ketika kita mengalami kepahitan, saudara, hati kita tuh seperti diracuni dan menjadi pahit. Maka itu gimana kita memulihkan hati kita ini. Dan saudara, biasanya kepahitan itu dimulai ketika ego kita atau keangkuhan kita, ketika kita tidak menerima perkataan atau perlakuan seseorang terhadap diri kita, sehingga kita sakit hati dan tidak terima. Itu saya mau bacakan ayatnya saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ayat ini berbicara, dikatakan bahwa bagaimana kita mau merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kadang-kadang karena keegoisan kita, keangkuhan kita membangun suatu kubu yang akhirnya menolak akan pengenalan akan firman Tuhan, menolak akan pengenalan akan Tuhan, dan itulah yang membuat kita menjadi sombong. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini kita perlu menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan saudara untuk kita mengalami suatu pemulihan daripada kepahitan saudara. Yang pertama adalah kerendah hatian atau kerendahan hati saudara. Saudara, kadang-kadang kita harus mengakui kepada Tuhan, kita tidak bisa menutupi keadaan kita. Karena di hadapan Tuhan kita seperti telanjang, Tuhan tahu isi hati kita. Kita kadang-kadang perlu menyadari dan berkata, Tuhan, aku terluka, aku pahit Tuhan, oleh karena perkataan atau perlakuan seseorang. Kita jujur aja sama Tuhan. Karena ketika kita jujur sama Tuhan, disitulah awal daripada pemulihan kita. Saudara, tidak salah kalau kita mengakui bahwa Tuhan, aku masih sakit, Tuhan, aku masih terluka. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-9, saudara, ada suatu peristiwa di mana seorang bapak memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan Yesus bertanya kepada bapak itu, dikatakan, apakah kamu percaya anakmu bisa sembuh? Nah, bapak itu percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak itu mengakui bahwa ada keraguan-raguan dalam hatinya bahwa apakah anaknya bisa sembuh sama tidak. Dan dia jujur sama Yesus, dikatakan, help my own unbelief Lord. Dikatakan, tolong ketidakpercayaan aku ini Tuhan. Dia mengakui bahwa dia sendiri tidak percaya, masih ragu-ragu, tapi dia jujur. Dan ketika dia jujur, Yesus berkata, iya, anakmu akan sembuh. Dan kenyataannya kita tahu bahwa anaknya sembuh. Saudara, langkah pertama kita harus mengakui, kita menyadari bahwa kita masih terluka atau masih pahit, dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 69 ayat 33 dikatakan bagaimana, biarlah orang-orang rendah hati bersukacitalah, engkau yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Ketika kita mempunyai kerendah hatian saudara, hati kita itu seperti mau dipulihkan kembali sehingga hati kita bisa menjadi hidup kembali saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan your heart shall live. Hatimu akan hidup saudara. Amsal pasal yang ke-22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendah hatian dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, yang kedua adalah kehormatan, dan yang ketiga adalah kehidupan. Perhatikan saudara, kita lihat dari ayat-ayat ini bagaimana kerendah hatian itu sangat berkaitan dengan kehidupan, dengan hati kita. Poin yang kedua saudara, yaitu apa? Kita harus meminta hati yang baru. Saudara, ketika Daud berbuat dosa kepada Batsheba, dan ketika Nabi Nathan menegur dia berkata apa kepada Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Create in me a pure heart. Dikatakan, ciptakan di dalam hatiku ini Tuhan, ciptakan di dalamku hati yang bersih, hati yang murni. Saudara, Daud tahu hatinya kotor ketika dia selingkuh, ketika dia membunuh suami daripada Batsheba. Dia tahu hatinya kotor dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sadar aku kotor, aku berdosa. Ciptakan di dalam hatiku ini hati yang baru. Saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel dikatakan Tuhan berkata dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang murni, yang bersih.
Jauhkan hati yang keras, hati yang tidak taat. Saudara, kadang-kadang ketika kita kepahitan, saudara, hati kita menjadi keras. Kita tidak terima nasihat orang lain, kita tidak terima teguran, sehingga kita membangun suatu kubu yang dikatakan menjadi penghalang untuk pengenalan akan Tuhan. Nah, saatnya saudara kita menyadari dengan kerendahan hati, dan kedua meminta kepada Tuhan, ciptakan di dalamku hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, saudara. Kata di sini cipta, saudara, di dalam bahasa aslinya kata yang sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara, bukan seperti hatinya itu dibasuh, dibersihkan, saudara, bukan. Di dalam Yeskel dan di dalam Mazmur ini dimaksudkan dengan Tuhan seolah-olah mengambil hati kita yang kotor ini dan menggantikannya dengan hati yang baru. Bara, menciptakan, sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kita perlu meminta kepada Tuhan, ciptakan hati yang baru, hati yang taat dan yang lembut. Dan yang ketiga yang paling penting adalah saudara, kita harus mengampuni orang tersebut, saudara. Memang tidak gampang melakukannya, mudah untuk mengatakannya, tapi sulit untuk melakukannya, saudara. Tetapi saudara, melepaskan pengampunan bukan bicara tentang perasaan. Saya belum rela untuk mengampuni dia, tidak, saudara. Dikatakan mengampuni di sini adalah suatu keputusan yang kita ambil, regardless perasaan kita masih sakit atau tidak. Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan jelas, kalau kita tidak mengampuni orang itu, dosa kita juga tidak akan diampuni, saudara. Berarti kalau kita tidak mau mengampuni dosa itu, dosa kita juga akan tertahan. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, saudara. Jadi pentingnya kita pertama, kita meminta pengampunan kepada orang itu, kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kalau aku benci sama dia, aku tidak suka dengan dia. Dan setelah itu saudara, yang penting yang kedua ini adalah, keputusan yang kedua ini adalah kita melepaskan pengampunan kepada orang ini. Setelah kita meminta ampun kepada Tuhan atas kebencian kita kepada orang tersebut, dan setelah kita melepaskan pengampunan atas orang ini, saudara, yang melukai kita atau yang menyakiti hati kita. Dan dikatakan ketika kita mengampuni, dosa kita akan diampuni, hati kita akan menjadi baru, dan kita akan dipulihkan, saudara, daripada kepahitan. Saya mau menutup video ini dengan kesaksian saya pribadi, saudara, bagaimana memang tidak mudah mengampuni seseorang. Saudara, saya ingat dulu, saudara, bagaimana saya diikat oleh kepahitan. 1,5 tahun saya hidup di dalam kepahitan tanpa saya menyadari bahwa saya sebetulnya diikat oleh kepahitan. Saya merasa hidup saya baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tetapi akhirnya Tuhan berbicara kepada saya. Dia memberikan satu kata, saudara, mandul. Mandul. Saya bilang, Tuhan, apa maksudnya mandul? Mandul. Saya bingung, saudara. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan saya kepada suatu peristiwa Yakub dengan Rahel dan Lea. Di cerita itu bagaimana dikatakan Yakub tidak mengasihi Lea sebagaimana dia mengasihi Rahel. Nah, karena Tuhan tahu dia mengasihi Rahel, tidak mengasihi Lea, disitulah rahim daripada Rahel ditutup, saudara. Disitulah dia mengalami kemandulan. Dan Tuhan seolah-olah berbicara kepada saya, karena kamu tidak mengasihi orang itu, maka kamu akan mengalami kemandulan, baik dalam kehidupanmu, baik dalam pelayananmu, baik di dalam ekonomimu atau finansialmu. Disitulah saya menyadari, saudara, dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni. Dan saudara, saya memberanikan diri, saudara, untuk datang kepada orang itu dan meminta pengampunan dan melepaskan pengampunan juga atas dia. Saudara, tahu apa yang terjadi ketika saya mengambil keputusan itu, saudara? Meskipun hati saya memang masih merasa sakit dan terluka, tapi saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Besoknya, saudara, ketika saya melepaskan pengampunan itu, besoknya ketika kita mengadakan doa di dalam gereja, saudara, Tuhan memulihkan saya. Saya dijamah oleh Tuhan. Saya menangis seperti bayi yang menangis, saudara. Menangis dan merasakan suatu kelepasan di dalam roh saya, di dalam hati saya. Sehingga setelah itu, saudara, saya betul-betul bebas. Saya tidak ada lagi masalah dengan orang yang menyakiti hati saya. Saya betul-betul penuh dengan sukacita. Saudara, biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat saudara. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.